Profesor Dr. Hendrawan Supratikno, anggota DPR RI Komisi 11 fraksi PDIP Dapil 10 Jawa Tengah, menggelar penyuluhan jasa keuangan dengan tema Kiat Bijak Menggunakan Pinjaman Online bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK. Acara ini dimoderatori oleh Dr. Riano Tarjono. Kegiatan yang mempererat silaturahmi dan menambah informasi serta pengetahuan ini dihelat pada Minggu 27 November 2022 di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Bodeh dan Kecamatan Ulu Jami. Acara penyuluhan tentang pinjaman online ini dihadiri oleh para peserta yang terdiri dari para kepala desa di masing-masing kecamatan, pelaku UMKM, perwakilan anggota BPD, dan para undangan lainnya. Penyuluhan ini dengan narasumber Novianto Utomo, Kepala OJK Tegal, wilayah Eks Karisdenan Pekalongan. Penyuluhan di Kecamatan Bodeh, Camat Bodeh Mulyanto dalam sambutannya menghimbau kepada para peserta untuk mengikuti penyuluhan ini secara khidmat agar dapat menerima informasi dan pengetahuan tentang tema yang disampaikan. Sekcam Ulu Jami saat penyuluhan di hadapan para peserta juga menyampaikan hal yang senada dengan Camat Bodeh. Profesor Dr. Hendrawan Supratikno menyampaikan kepada para peserta agar waspada terhadap pinjaman online yang semakin marak di tengah masyarakat. Dikatakan Profesor, pinjaman online yang ilegal telah menelan kerugian sampai triliunan rupiah. Untuk itu, Profesor menghimbau kepada para peserta agar tidak sampai tertipu dengan jasa pinjaman online ilegal. Tujuan adanya penyuluhan ini agar masyarakat punya pengetahuan tentang kiat bijak dalam pinjaman online. Hari ini di Kecamatan Bodeh dan Ulu Jami untuk minggu ini. Nanti minggu berikutnya kecamatan-kecamatan yang lain. Topiknya biasanya investasi bodong, pinjaman online, kemudian pengendalian atau pengawasan perbankan gitu. OJK perwakilan Tegal itu masih mencatat ya korban-korban pinjaman online, korban-korban investasi bodong di wilayah kerja OJK Tegal yang tadi 5 kabupaten 2 kota tadi. Penanganannya membangun kesadaran masyarakat, membangun kecerdasan dan literasi supaya masyarakat melek gitu, melek pengetahuan sehingga mereka tidak menjadi mangsa atau korban dari penipuan-penipuan yang terjadi. Harapannya dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, aparat kecamatan dan seterusnya ya, mereka menjadi ujung tombak untuk memberikan atau membangun kesadaran tadi agar masyarakat tidak menjadi korban. Kalau ada teror semacam itu dilaporkan ke aparat penegak hukum. Kalau proses substansi pinjamannya dan seterusnya legal atau tidak, apakah ada katakanlah penyalahgunaan kewenangan dan seterusnya, laporannya ke otoritas jasa keuangan. Oke, pada saat ini Pak Novi mau nambahkan nanti OJK-nya Pak. Jadi gini, kalau misalnya minjem di pinjaman online yang ilegal, konsekuensinya banyak. Bisa diteror, bisa diteleponin terus, bahkan mungkin foto kita, video kita tersebar. Jadi jangan pinjam ada pinjaman online ilegal. Cek sebelum pinjam, cek itu ceknya kemana, itu bisa pada WhatsApp 041 157 157 157. Nanti tinggal ketik aja namanya, misalnya pinjaman A gitu. Nanti WA-nya akan membalas, oh ini terdaftar atau tidak. Harapannya warga paham tentang pinjaman online yang legal dan ilegal, kemudian tahu bagaimana cara menanganinya. Itu aja. Di Kecamatan Ulu Jami, Profesor Hendrawan menyinggung 8 desa yang terendam banjir rob khusus di Desa Belendung sampai mendapatkan gelar Balai Desa Apung. Profesor akan mengupayakan untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar secepatnya dicarikan solusinya. Otoritas Jasa Keuangan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yakni terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dari masyarakat. Adapun Otoritas Jasa Keuangan OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor KNB.
Novianto Utomo, Kepala OJK Tegal, menyampaikan lembaga pinjaman online yang terdaftar di OJK sampai 22 April 2022 sebanyak 102. Uang yang dikendalikan OJK untuk saat ini kurang lebih mencapai 20.000 triliun yang bersumber dari perbankan, pasar modal, asuransi, leasing, ventura, dan lainnya. Usulan kepala desa adalah sabuk pantai. Sabuk pantai itu seperti bendungan lah. Sama dengan yang ada di Kabupaten Pekalongan, di Wonokerto. Itu kan sudah disurvei beberapa kali, Sudah. Dan Menteri PUPR sudah berjanji memang Pantura ini wilayah-wilayah yang rawan harus dibuat semacam pagar gitu loh, untuk membendung air laut. Tapi sampai kapan bisanya? Karena air laut akan naik terus kan dengan pemanasan bumi itu loh. Itu sebabnya kan ada konferensi dunia untuk emisi karbon 0% sampai tahun 2060. Ya itu artinya anggaran pemerintah sangat terbatas. Untuk BLT aja berapa banyak dengan itu, ya kan? Tapi tetap akan didorong, Pak ya? Ya akan kita dorong. Nanti saya akan mengirim berita ke Menteri PUPR. Pak Basuki itu kan sangat responsif ya, sangat cepat menjawab. Seluruh 52 kecamatan 1 Dapil Jawa Tengah 10, karena kan saya anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 10, yang tadi saya katakan 52 kecamatan tadi, ini baru keliling-keliling. Pancasila 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 3. Persatuan Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Biasa, Pak Kades tetap berjuang meskipun ada rob, ya. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat.